Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fatana Herman dari kelas DNA akan menjelaskan tentang penyakit sistemik lupus erythematosus atau biasa disebut dengan SLE. Jadi, sistemik lupus erythematosus adalah penyakit autoimun kronis yang ditandai dengan produksi autoantibodi terhadap komponen inti sel yang menyebabkan pembentukan kompleks imun dan menimbulkan inflamasi serta kerusakan jaringan multisistem. Menurut Sofyan, SLE merupakan penyakit inflamasi multisistem dengan perjalanan penyakit berupa periode eksaserbasi dan remisi yang dapat menyerang kulit, ginjal, sendi, darah, dan sistem saraf. Etiologi. Jadi, penyebab pasti SLE tidak diketahui, tetapi dipahami merupakan interaksi beberapa faktor, yaitu 1. Faktor genetik, 2. Faktor hormonal, 3. Faktor lingkungan, dan 4. Faktor imunologis. Faktor predisposisi. Individu dengan kondisi berikut memiliki risiko lebih tinggi. 1. Jenis kelamin perempuan. 2. Usia reproduktif 15-45 tahun. 3. Riwayat keluarga penyakit autoimun seperti SLE, RA, dan tiroid anti-autoimun. 4. Ras tertentu. 5. Paparan sinar matahari berlebihan. 6. Mengonsumsi obat pemicu. 7. Infeksi virus. 8. Stres kronis. 9. Gangguan hormonal. Patofisiologi. 1. Faktor pemicu seperti UV, infeksi, stres, dan hormon dapat menyebabkan kerusakan sel. 2. Kerusakan sel melepaskan antigen inti seperti DNA atau nukleoprotein dan dikendalikan sebagai benda asing. 3. APC, antigen presenting cell, menangkap antigen dan mengaktifkan sel T. 4. Sel T yang aktif akan mengaktifkan sel B. Sel B memproduksi autoantibodi seperti ANA, anti-dsDNA, dan anti-SM. 6. Autoantibodi berikatan dengan antigen inti untuk membentuk kompleks imun. 7. Kompleks imun kemudian mengendap di kulit, ginjal, sendi, dan darah. 8. Endapan kompleks imun akan mengaktifkan komplement dan menimbulkan inflamasi berat. 9. Inflamasi berulang menyebabkan kerusakan jaringan lalu menimbulkan gejala khas SLE seperti ruam, malar, atralgia, proteinuria, anemia, dan kelelahan. Manifestasi klinik. Gejala khas. 1. Kulit terasa panas dan perih saat terkena sinar matahari. 2. Wajah mudah memerah bila terpapar UV. 3. Nyeri sendi seperti tangan, pergelangan, dan lutut. 4. Kaku sendi pagi hari. 5. Kelelahan berat. 6. Demam ringan berulang. 7. Urin berbusa. 8. Pembengkakan pada kaki atau wajah. 9. Sakit kepala. 10. Sesak atau nyeri dada. 11. Hilang nafsu makan. 12. Penurunan berat badan. 13. Gangguan konsentrasi dan ingatan. 14. Mudah memar. Tanda-tanda objektif. 1. Ruam malar. 2. Fotosensitivitas. 3. Lesi eritema dan lesi diskoid. 4. Ulkus, mulut tidak nyeri. 5. Alopecia. 6. Nyeri tekan pada sendi. 7. Pembengkakan sendi neurosif. 8. Edema ekstremitas. 9. Tekanan darah meningkat. 10. Hematuria. Kemudian pemeriksaan penunjang. A. Pemeriksaan laboratorium hematologi. 1. Darah lengkap. 2. Laju endap darah.
3. Pemeriksaan komplement. B. Pemeriksaan imunologi paling khas untuk SLE. 1. ANA anti-nuklear antibody. 2. Anti-DS DNA. 3. Anti-SM. 4. Anti-RO dan anti-LA. 5. Antihiston. C. Pemeriksaan urin dan fungsi ginjal. 1. Urinalisis. 2. Fungsi ginjal. 3. Rasio albumin atau kreatinin. D. Pemeriksaan radiologi. 1. Fototoraks. 2. Ekokardiografi. 3. USG ginjal. 4. CT scan atau MRI kepala. E. Pemeriksaan biopsi. 1. Biopsi ginjal. 2. Biopsi kulit. Kemudian penata laksanaan medis. 1. Terapi farmakologi. Bertujuan untuk mengontrol inflamasi, mencegah kerusakan organ lebih lanjut. Adapun terapi farmakologis yang dapat diberikan pada penderita SLE diantaranya NSAID, kortikosteroid, antimalaria, imunosupresan, biologis, terapi antikoagulan. Kasus seorang pasien perempuan berusia 40 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan wajah sering memerah, panas, dan perih setelah terkena sinar matahari. Sendi tangan dan lutut sangat nyeri terutama pagi hari. Tubuh mudah lelah, sering demam sore hari, dan kaki membengkak sejak beberapa hari terakhir. Pasien mengatakan urin berbusa dan nafsu makan menurun. Pada pemeriksaan ditemukan ruam malar, fotosensitivitas, edema tungkai, dan nyeri tekan sendi. Tanda vital: suhu 38,2 derajat Celcius, tekanan darah 132/92 mmHg, nadi 98 kali per menit, dan respirasi pernapasan 22 kali per menit. Pengkajian data subjektif. 1. Pasien mengatakan wajahnya memerah, panas, dan perih setelah terkena sinar matahari. 2. Pasien mengeluh nyeri pada sendi tangan dan lutut, terutama saat bangun pagi. 3. Pasien merasa cepat lelah meskipun melakukan aktivitas ringan. 4. Pasien mengatakan sering demam sore hari. Pasien merasa kakinya membengkak sejak beberapa hari terakhir. 5. Pasien mengatakan urin berbusa dan berkurang jumlahnya. 6. Pasien mengeluh nafsu makan menurun. 7. Pasien mengatakan kadang mengalami sakit kepala dan sulit berkonsentrasi. Data objektif. 1. Fotosensitivitas. Kulit memerah saat terkena UV. 2. Edema tungkai. 3. Nyeri tekan pada sendi tangan dan lutut. 4. Tanda vital seperti suhu 38,2 derajat Celcius, tekanan darah 132/92 mmHg, nadi 98 kali per menit, respirasi pernapasan 22 kali per menit. 5. Rambut tampak rontok. 6. Pemeriksaan lab. 7. Kreatinin sedikit meningkat. 8. Pasien tampak lemah dan tampak letih. 9. Tampak ruam malar pada wajah. Diagnosa keperawatan. 1. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera biologis, yaitu proses inflamasi pada sendi, dibuktikan dengan keluhan nyeri pada sendi di tangan dan lutut, adanya nyeri tekan pada sendi. 2. Gangguan integritas kulit berhubungan dengan paparan bahan kimia iritatif atau sinar UV dan proses penyakit kulit. Inflamasi autoimun SLE dibuktikan dengan adanya kerusakan lapisan kulit berupa ruam malar, eritema, dan fotosensitivitas, serta keluhan nyeri pada area lesi. 3. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen akibat anemia, dibuktikan dengan
Keluhan mudah lelah, nadi meningkat dan tampak lemah. Perencanaan, tujuan dan kriteria hasil. Diagnosa 1, nyeri akut. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil. Keluhan nyeri menurun, ketegangan otot menurun, frekuensi nadi membaik, tekanan darah membaik, nafsu makan membaik, dan pola tidur membaik. Diagnosa 2, gangguan integritas kulit. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan integritas kulit hasil meningkat dengan kriteria hasil. Perfusi jaringan meningkat, kerusakan jaringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun, nyeri menurun, kemarahan menurun, suhu kulit membaik, dan sensasi membaik. Diagnosa 3, intoleransi aktivitas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil. Frekuensi nadi meningkat, keluhan lelah menurun, dyspnea saat aktivitas menurun, perasaan lelah menurun, warna kulit membaik, dan tekanan darah membaik. Kemudian intervensi keperawatan. Diagnosa 1, manajemen nyeri. Observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur. Edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Jelaskan strategi meredakan nyeri. Kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Diagnosa kedua, perawatan integritas kulit. Observasi, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit, misalnya perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, penurunan kelembapan, suhu lingkungan ekstrim, dan penurunan mobilitas. Terapeutik, gunakan produk berbahan ringan atau alami dan hipoalergik pada kulit sensitif. Hindari produk berbahan dasar alkohol pada kulit kering. Edukasi, anjurkan minum air yang cukup, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi. Diagnosa 3, terapi aktivitas. Observasi, identifikasi defisit tingkat aktivitas, identifikasi makna aktivitas rutin. Identifikasi makna aktivitas rutin, misalnya bekerja dan waktu luang. Terapeutik, koordinasikan pemilihan aktivitas sesuai usia, libatkan keluarga dalam aktivitas, jadwalkan aktivitas dalam rutin sehari-hari. Jadwalkan aktivitas dalam rutinitas sehari-hari. Edukasi, jelaskan metode aktivitas fisik sehari-hari jika perlu. Anjurkan melakukan aktivitas fisik, sosial, spiritual, dan kognitif dalam menjaga fungsi dan kesehatan. Kolaborasi dengan terapis okupasi dalam merencanakan dan memonitor program aktivitas jika sesuai. Implementasi dan evaluasi. Observasi. 1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. 2. Mengidentifikasi skala nyeri. 3. Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Terapeutik. 1. Memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. 2. Memfasilitasi istirahat dan tidur. Edukasi, menjelaskan penyebab. Edukasi 1. Menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. 2. Menjelaskan strategi meredakan nyeri. Kolaborasi 1. Mengkolaborasikan pemberian analgetik jika perlu. Evaluasi, intensitas. Evaluasi intensitas nyeri menurun, pasien tampak lebih nyaman dan dapat beristirahat. Memahami
pemicu nyeri serta strategi penata laksanaannya, dan mampu melakukan aktivitas ringan tanpa terganggu nyeri. Observasi 1. Observasi 1. Mengidentifikasi penyebab gangguan integritas kulit, misalnya perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, penurunan kelembapan, suhu lingkungan ekstrem, dan penurunan mobilitas. Terapeutik 1. Menggunakan produk berbahan ringan atau alami dan hipoalergik pada kulit sensitif. 2. Menghindari produk berbahan dasar alkohol pada kulit kering. Edukasi 1. Menganjurkan menganjurkan minum air yang cukup. 2. Menganjurkan meningkatkan asupan nutrisi. 3. Menganjurkan menghindari paparan suhu ekstrem. 4. Menganjurkan menggunakan tabir surya SPF minimal 30 saat berada di luar rumah. Evaluasi, kulit pasien tampak lebih bersih dan terjaga. Kemerahan atau iritasi berkurang, tidak muncul tanda infeksi, serta pasien mampu memahami dan menerapkan cara perawatan kulit dengan benar. Observasi 1. Mengidentifikasi defisit tingkat aktivitas. 2. Mengidentifikasi makna aktivitas rutin, misalnya bekerja dan waktu luang. Terapeutik 1. Mengkoordinasikan pemilihan aktivitas sesuai usia. 2. Melibatkan keluarga dalam aktivitas. 3. Menjadwalkan aktivitas dalam rutinitas sehari-hari. Edukasi, menjelaskan metode aktivitas fisik sehari-hari jika perlu. 2. Menganjurkan melakukan aktivitas fisik, sosial, spiritual, dan kognitif dalam menjaga fungsi dan kesehatan. Kolaborasi, mengkolaborasikan dengan terapis okupasi dalam merencanakan dan memonitor program aktivitas jika sesuai. Evaluasi, menunjukkan peningkatan toleransi aktivitas, dapat beraktivitas sesuai kemampuan tanpa kelelahan berlebih, tanda vital stabil, serta mampu mengatur waktu aktivitas dan istirahat dengan baik. Kesimpulan, Systemic lupus erythematosus atau SLE adalah penyakit autoimun kronis yang ditandai dengan inflamasi multisistem, terutama pada kulit, sendi, dan ginjal. Penyakit ini memiliki etiologi kompleks yang melibatkan faktor genetik, hormonal, dan lingkungan, dengan patofisiologi berupa pembentukan antibodi yang menyebabkan kerusakan jaringan melalui peradangan. Manifestasi kliniknya bervariasi seperti ruam malar, fotosensitivitas, nyeri sendi, kelelahan, demam, dan gangguan fungsi organ. Pemeriksaan laboratorium seperti ANA dan anti-dsDNA digunakan. Pemeriksaan laboratorium seperti ANA dan anti-dsDNA digunakan untuk menegakkan diagnosis sementara. Penata laksanaan meliputi terapi farmakologis dan non-farmakologis. Dalam menghadapi kompleksitas SLE, peran perawat sangat penting untuk memastikan rasa aman, nyaman, dan pemenuhan integritas pasien melalui pemantauan ketat kondisi kulit, manajemen nyeri, konservasi energi, edukasi kesehatan, serta dukungan dalam aktivitas harian. Pendekatan keperawatan yang komprehensif dan berkesinambungan membantu pasien mempertahankan kualitas hidup dan mencegah flare, sehingga perawat berperan besar dalam menjaga Pendekatan keperawatan yang komprehensif dan berkesinambungan membantu pasien mempertahankan kualitas hidup dan mencegah flare, sehingga perawat berperan besar dalam menjaga stabilitas dan keselamatan pasien dengan SLE. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.